Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Juan Maulana SKM dalam video tutorial program Tegal Berhenti Merokok. Teman-teman, hari ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk di Japri WA saya dari Mas D. Mas D ini tenaga medis tapi ngerokok ya. Oh, repot kan Mas. Jadi banyak tenaga medis yang memang masih ngerokok, para medis juga iya, perawat, tenaga kesehatan yang lain yang masih merokok juga. Memang itu hanya masalah moral sendiri ya, tanggung jawab moral. Kita mau menyampaikan gaya hidup sehat, kita mau mengajarkan, kita mau mempromosikan orang-orang untuk gaya hidup sehat, tapi kitanya sendiri masih ngerokok. Itu sebenarnya balik ke individunya masing-masing. Anda gimana nih, konflik batinmu seperti apa, ya kan? Itu juga saya alami dulu waktu masih merokok. Saya berpikir, ini gimana nih, saya orang kesehatan ngajarin orang untuk tidak merokok, tapi saya sendiri merokok. Makanya dengan keinginan kuat itu saya berhenti merokok. Salah satunya itu ya. Oke. Nah, Mas D ini menanyakan gimana caranya berhenti merokok, Mas. Oke, jadi masalah teknis yang dia tanyakan yaitu masalah metode atau caranya. Nah, saya sering menceritakan kepada teman-teman bahwa saya pernah berhenti merokok seketika dengan public commitment. Itu adalah sebuah cara berhenti merokok yang saya rumuskan sendiri ya, dan ini akan saya ceritakan panjang lebar dalam video kali ini. Oke, cara berhenti merokok sebenarnya menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ada 3. Yang pertama, berhenti merokok seketika. Seketika itu berarti artinya kalau kita janji, oke, besok saya berhenti merokok atau tanggal sekian saya akan berhenti merokok, terus langsung putus gitu ya. Langsung keputusannya langsung hari itu juga, waktu itu berlaku, terus putus berhenti merokok totally kayak gitu. Itu namanya berhenti merokok seketika. Yang kedua, berhenti merokok dengan cara bertahap, yaitu dengan mengurangi jumlahnya. Nah, misalkan hari ini saya 1 bungkus bisa habis dalam sehari, terus misalkan besok 80%, besoknya lagi jadi 60%, jadi 40%, jadi 20%, berturun jumlahnya sampai pada hari tertentu akhirnya berhenti merokok. Itu namanya berhenti merokok dengan cara mengurangi jumlahnya secara bertahap. Yang ketiga, cara berhenti merokok adalah dengan cara mengulur waktu, menunda waktu untuk merokok. Jadi gini, perokok itu paling nikmat adalah habis makan gitu kan, kebanyakan orang seperti itu. Atau paling enak ya sambil nongkrong, atau sambil ngopi, atau sambil ngobrol sama temen dan sebagainya, atau di tempat-tempat tertentu yang dia sukai, misalkan di kafe atau di WC. Ada yang seperti itu ya. Nah, ini teknik yang ketiga ini menunda waktunya. Misalkan kayak saya nih, saya paling nikmat itu merokok habis makan. Nah, karena itu kombinasi yang sangat tepat antara rasa kenyang dan ngerokok ya. Jadi tidak merasa kita menghisap sesuatu yang merusak, tetapi wah, saya lagi kuat habis makan, penuh energi, full kalori, jadi merokok pun tidak akan merusak badan saya. Jadi image-nya itu seperti itu kalau habis makan tuh ya. Nah, terus saya menunda waktunya. Misalkan habis makan saya tidak langsung merokok, tetapi menunda 1 jam atau 2 jam setelah itu terus baru ngerokok. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya rasa nikmatnya ngerokok itu jadi berkurang. Memang lebih nikmat setelah habis makan persis, tapi gara-gara tertunda 1 jam atau 2 jam, maka merokok jadi kurang nikmat. Nah, akhirnya ini kalau misalkan jadi kurang nikmat, untuk apa diterusin kan kayak gitu. Nah, diulur waktunya, tetapi otomatis juga jumlahnya harus dikurangi. Bukan berarti mengulur waktunya tetapi jumlahnya juga tetap tidak dikurangi, akhirnya merokok terus. Maksudnya ini dengan harapan mengurangi sensasi nikmatnya rokok, dengan harapan mempermudah Anda untuk mengurangi jumlahnya juga kayak gitu. Akhirnya pada suatu waktu Anda akan berhenti merokok kayak gitu. Nah, dari ketiga cara ini, berhenti merokok seketika, mengurangi secara bertahap jumlahnya, dan mengulur waktunya, yang paling banyak sukses adalah yang pertama, berhenti merokok seketika itu juga kayak gitu ya. Nah, makanya saya juga memilih ini. Saya membuat sebuah cara atau merumuskan sebuah cara berhenti merokok seketika dengan public commitment. Nah, gitu ceritanya guys. Sebelum saya cerita bagaimana sih perjalanan saya berhenti merokok, saya ceritakan dulu riwayat saya merokok. Jadi saya merokok dari tahun 1998. Waktu itu saya ke SMA kelas 2. Saya ngerokok ya gara-gara pergaulan. Jadi banyak sekali pergaulan itu seperti apa ya, Anda akan menjadi seperti itu. Makanya ini tips bagi Anda kalau misalkan Anda mau menjaga diri agar tidak merokok. Bagi Anda yang belum merokok, ya jangan deket-deket dengan komunitas, dengan kumpulan tongkrongan anak-anak yang suka merokok, pasti akan ke bawah kayak gitu. Nah, saya juga waktu itu karena sering ngaji kalong ya, santri kalong bukan santri mukim.
karena sering ngaji pada pondok tertentu yang dekat rumah saya. Setiap kali nunggu orang teman-teman yang lain kumpul, yuk kumpul dulu di musola, di latarnya musola. Nah, sambil nunggu teman sambil ngerokok, nunggu. Oke, terus jalan kaki ke tempat pengajian juga sambil ngerokok. Duduk di pengajian pun karena pengajiannya umum, ribuan orang di situ ngaji sambil ngerokok. Kiainya sendiri ngerokok. Ustadz-ustadz di situ akhirnya pada ngerokok juga, kayak gitu. Meskipun ngaji tapi sambil ngerokok. Nah, itu juga terpengaruh selain temen, selain itu juga benchmarknya, karena kiainya juga ngerokok. Saya suka sama kiainya dan kiainya ngerokok, otomatis itu personal brandingnya seseorang yang berpengaruh atau punya massa atau karismatik akan mempengaruhi orang-orang fansnya, followernya, kayak gitu guys. Jadi sengaja atau tidak sengaja yang namanya personal branding itu tetap berpengaruh, tetap menyebar gitu. Maka hati-hati bagi Anda yang punya follower, bagi Anda seorang idola, bagi Anda yang dijadikan benchmark oleh orang lain. Anda meskipun tidak sengaja, tetapi Anda tetap saja menyebarkan lifestyle Anda untuk diikuti oleh orang-orang lain, yaitu follower Anda. Hati-hati jika Anda memang seorang tokoh masyarakat atau orang yang diidolakan banyak orang. Oke, gitu. Terus masalah jenis rokok yang saya isep waktu itu berawal dari kretek, lalu filter gitu kan, terus beraneka merek ya. Waktu itu yang murah-murah yang satu bungkus 6.000 7.000 juga ada. Semua jenis ya, saya sempat merasakan banyak merek. Terus tembakau kelinting juga saya pernah merasakan. Lalu di SMA lah, otomatis karena di rumah juga ngerokok, pergaulan sama santri-santri kalong ini. Lalu di sekolahan juga nongkrongnya sama orang-orang yang merokok kan. Akhirnya, kamu rokoknya apa? Cobain dong, coba berbagai merek. Akhirnya sampai saya dengan usia kuliah itu di dekat lingkungan pondok pesantren juga, di situ ngerokok tambah banternya ya, karena lagi-lagi di situ kiai juga pada ngerokok. Kiai ngerokok dah bahkan levelnya Ji Samsu atau Surya. Nah, karena saya ngefans sama kiai itu, akhirnya ngerokoknya jadi Surya kayak gitu. Nah, jumlahnya waktu itu satu hari satu bungkus juga pernah. Memang nggak pasti ya. Yang paling mempengaruhi adalah ya tadi kumpul sama temen. Jadi kalau nongkrong sama temen itu kan pengennya lanjut nyambung terus gitu kan. Tapi kalau nggak nongkrong sama temen bisa ngirit. Tapi sebenarnya saya bukan perokok yang sangat berat. Ya, banter-banternya kalau misalkan satu hari satu bungkus itu udah maksimal banget bagi saya. Itu kalau nongkrong banyak sama teman-teman kayak seperti itu. Tapi kalau nggak nongkrong banyak sama teman itu ya paling sehari setengah bungkus kayak gitu. Itu di masa-masa awal saya kuat ngerokok begitu segitu jumlahnya. Terus pagi-pagi sebelum sarapan aja bangun tidur langsung ngerokok aja masih kuat. Tetapi sering bertambahnya usia sampai sekarang sampai dengan akhir-akhir saya masih merokok, yaitu tahun 2018. Jenis rokoknya yang saya hisap menjadi semakin ringan, mild, Sampurna mild kayak gitu, itu kan ringan. Terus jumlah batangnya juga paling sehari 3 atau 4 batang. Saya juga nggak terlalu banyak nongkrong sama teman karena sudah usia bekerja, usia punya anak, dan otomatis kita kesibukan dengan keluarga dan sebagainya. Gitu guys, jadi riwayat saya merokok seperti itu. Nah, terus oke, saya mulai cerita tentang proses berhenti merokok seketika dengan public commitment ya. Jadi gini guys, sepanjang saya merokok berarti 20 tahun ya, dari 98 sampai 2018. Itu berkali-kali saya konflik dengan ayah saya, Bapak Bambang. Bapak saya tidak suka ngerokok, Pak De saya dokter spesialis radiologi, Dr. Alip Slamet Subiakto juga tidak suka familinya merokok. Jadi kalau ketahuan ngerokok ya mesti ngomong, pasti ngomel. Bapak saya berkali-kali konflik dalam arti kadang melihat rokok saya di putus-putus, dikuas-kuas putus-putus kayak gitu tanpa bicara. Seperti itu. Terus keluarga saya sendiri juga kan menyayangkan saya merokok. Habis makan rokok itu saya pasti diusir, jangan di sini. Saya menjauh. Nah, makanya saya merokok di rumah pun kalau habis makan saya pasti keluar rumah. Saya tidak pernah merokok di dalam rumah. Saya juga nggak enak sama istri, nggak enak sama anak ya. Habis makan bareng misalkan di luar rumah makan ya pasti saya menepi untuk merokok jauh dari keluarga, jauh dari keramaian orang, seperti itu. Nah, terus belum lagi di kantor saya punya bos yang lumayan kritis juga kalau masalah rokok. Dia juga nggak suka kan dengan bau rokok. Jadi kalau misalkan saya habis dari luar kantor terus masuk kantor terus bau rokok, pasti diomelin. Kamu kok ngerokok sih, orang kesehatan kok ngerokok sih? Atau kalau misalkan sedang kunjungan ke luar daerah atau kunjungan di lapangan, lalu saya yang nyetir, bos saya di samping saya, begitu saya masuk mobil kan bau rokok. Kok bau rokok sih? Ya jangan ngerokok tau kayak gitu.
terus diomelin seperti itu. Itu tentunya merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi saya juga pengen berhenti merokok ya. Jadi ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internalnya apa? Kebosanan. Jujur ya, saya berhenti merokok itu selain tadi beban moral, saya orang kesehatan kaum merokok, ada kebosanan yang sangat memuncak. Kebosanan tuh kayak gini loh. Saya udah bertahun-tahun ngerokok, sudah 20 tahun ngerokok. Masa iya sih saya nggak mampu menjawab challenge, tantangan untuk berhenti merokok gitu loh. Wong bikin klinik aja bisa kok, melawan satu rokok seperti ini aja kok, hanya sekedar tembakau yang dilinting oleh kertas aja kok nggak sanggup gitu loh. Saya laki-laki atau bukan? Saya sebenarnya orang hebat apa bukan? Masa sih melawan rokok aja nggak sanggup gitu loh. Dan kejenuhan, kebosanan ini bukan hanya masalah rokoknya, rasanya, taste-nya, tapi feel-nya, soul-nya itu loh yang berontak. Masa sih kayak gini aja nggak bisa? Disitulah saya berontak. Ditambah lagi sebuah kejadian, momentum di mana bapak saya bilang sama saya bahwa saya gagal menjadi bapak karena kamu masih merokok. Saat itu di tahun 2018, dari umur saya 37 tahun. Nah, kata-kata bapak saya itulah yang sangat istilah itu ultimate banget, jeger. Waduh, sampai merasa gagal jadi bapak kayak gitu kan. Saya sempat minggat dari rumah, tinggal di saudara di rumah Tegalwangi, desa Tegalwangi, karena saya kecil dulu di sana, juga diasuh oleh family di sana. Saya disitu merenung. Jadi tanya sama family kan, ngapain kamu kesini Jo? Habis tukaran sama bapak gitu. Kenapa? Karena masalah rokok gitu. Di sini saya merenung gitu loh. Tuh, ini saya udah tahap seperti ini nih. Ini gimana sih ya cara berhenti merokok? Jujur saya waktu itu sudah 2 kali mencoba untuk berhenti merokok, dan yang ketiganya inilah yang akhirnya saya sukses gitu. Nah, yang pertama, yang kedua, ini seringkali gagal saat sindroma putus nikotin, yaitu hari ke-3 sampai ke-5. Di situ berat-beratnya ujian orang yang mau berhenti merokok. Ya, di situ stres sekali. Saya pengen nih merokok gitu. Kalau tidak dipenuhi ya saya stres, akhirnya emosional, gampang nyewot. Disuruh dikit aja bisa ngamuk. Ya, seperti itu. Nah, itu tantangan ini bagi saya ya, yang saya ceritakan itu pada hari ke-3 sampai hari ke-5 berhenti merokok. Di situ paling berat, dan disitulah yang selama ini yang usaha pertama merokok itu gagal ya juga di hari-hari itu. Usaha yang kedua saya berhenti merokok tapi gagal juga di hari-hari sindroma putus nikotin seperti itu. Nah, sekarang tantangan yang waktu ketiga inilah. Tahun 2018 itu sebuah momentum besar. Gimana caranya saya berhenti merokok? Saya harus menemukan caranya. Harus. Nah, jadi alasan yang sangat kuat ini sangat penting, guys. Nah, bagi Anda yang belum sukses berhenti merokok, coba cari dulu alasan yang sangat penting. Coba Anda tulis alasan penting saya berhenti merokok. Kalau saya berhenti merokok tuh saya bagaimana? Nikmat apa yang akan saya dapatkan? Kalau saya tidak berhenti merokok, sengsara apa saja yang akan saya dapatkan? Tulis, guys. 30, masing-masing 30 juga boleh. Sebanyak itu. Baik keuntungan atau kesengsaraan yang akan saya dapatkan sekarang, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, dan sebagainya. Tulis semuanya. Renungkan di situ. Benar-benar libatkan perasaan bahwa Anda memang harus berhenti merokok. Itu alasan pentingnya apa? Harus ditemukan dulu. Jadi jangan mengandalkan orang lain untuk berhenti merokok. Tapi secara internal, faktor internal Anda harus kuat. Memang internal dan eksternal semuanya bisa sama-sama kuat, ya kan? Misalkan Anda dipaksa berhenti merokok dari instansi Anda, misalkan Anda bekerja di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sedangkan Kemenkes sekarang ada beberapa syarat untuk bekerja di Kemenkes, yaitu berhenti merokok. Kalau Anda ketahuan ya Anda bisa aja mendapatkan sanksi punishment seperti itu. Itu bisa dari luar juga, tetapi faktor dari luar dan sebagainya yang memutuskan, yang mempengaruhi bisa dari luar, tetapi yang memutuskan Anda mau berhenti merokok faktor internal, kekuatan motif Anda. Ini jadi alasan yang sangat penting Anda harus berhenti merokok itu apa? Harus Anda rumuskan terlebih dahulu. Setelah Anda rumuskan itu, lanjutlah ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana caranya saya berhenti merokok? Nah, ini akan saya ceritakan. Tahun-tahun 2006 itu saya sudah belajar bisnis, belajar marketing, ala-ala Tung Desem Waringin kayak gitu kan. Waktu itu kan sudah booming sekali Tung Desem Waringin. Waktu itu saya seminar TDW di Hotel Ritz Jogja. Saya di situ melihat ada orang melakukan public commitment. Pak Tung waktu itu mempersilahkan, yuk siapa yang mau melakukan janji atau public commitment di hadapan sekian ribu orang nih, mumpung audiensnya banyak ribuan orang. Beberapa orang maju ke depan. Saya lihat, orang kok berani banget. Dan dia janji di hadapan banyak orang. Saya berjanji di hadapan kalian semuanya, saya tahun depan omset saya 1 miliar. Kalau tidak
mendapatkan apa yang saya ucapkan ini, kalau saya tidak berhasil mendapatkan 1 miliar omset, maka saya akan melakukan bla 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 bla. Janjinya itu apa dia ucapkan di situ. Saya heran, orang kok begitu nekatnya dia berjanji seperti itu, ya kan? Saya nggak memfollow up sih dia sukses atau tidak. Saya hanya melihat esensinya saja. Ini unik juga nih, public commitment, sebuah janji yang dia saksikan banyak orang dan dia berjanji akan melakukan sesuatu. Ini kan taruhannya adalah trust, kepercayaan. Kalau dia kok tidak berjanji, malunya setengah mati, ya kan? Nah, saya melihat esensinya seperti itu. Ternyata di bisnis saja bisa ya kita melakukan public commitment. Kenapa tidak saya coba untuk berhenti merokok? Di situ guys. Ini sebuah ide baru. Oke. Maka saya terpikir nih, public commitment bisa public commitment berarti intinya kan janji di hadapan banyak orang. Itu intinya. Tetapi saya modif sendiri nih. Nah, ini pentingnya. Jadi teman-teman yang mempelajari sebuah teknik atau metode cara berhenti merokok, jangan diambil hanya substansinya, tetapi ambil esensinya. Oke, jangan Anda harus berarti saya harus persis nih kayak Kak Johan nih cara berhenti merokoknya dengan public commitment dengan langkah-langkah yang pasti. Belum tentu cocok guys. Karena saya berulang kali bahwa cocok tidaknya cara ini ya sesuai dengan kontekstual diri Anda seperti apa. Kayak misalkan berhenti merokok dengan public commitment seperti ini ya cocoknya hanya orang yang ekstrovert, orang yang terbuka, orang yang siap menanggung resiko malu kalau gagal, orang yang mempertaruhkan trust. Lah kalau Anda orangnya tidak berani seperti itu, mana mungkin cocok dengan cara seperti saya. Jadi saya tidak mewajibkan Anda harus ikuti cara saya, belum tentu guys, karena manusia itu unik, perilaku manusia itu unik, ya kan? Modus motifnya seseorang itu masing-masing bisa beda. Makanya kalau Anda dengar ini apa materi yang saya sampaikan, Anda cari esensinya. Berhenti merokok seketika itu bisa ya dengan cara apa saja. Atau berhenti merokok seketika dengan public commitment yang Kak Johan terapkan ini, ternyata bisa saya modif. Ada yang bisa saya kurangi, bisa saya tambahi. Atau mungkin Anda bisa menciptakan cara baru dan bisa nanti mengajarkan ke orang-orang lain. Gitu ya guys. Oke, saya lanjut ceritanya mengenai public commitment. Di situ saya berpikir, berarti public commitment ini sebenarnya bisa nih untuk berhenti merokok seketika. Oke. Saya rumuskan, tanggal sekian saya akan berhenti merokok seketika dengan public commitment. Nah, public commitment seperti apa? Nah, kita kan ada media sosial seperti ini kan, ada Facebook, ada WA dan sebagainya. Nah, saya mau berhenti merokok tanggal sekian. Sudah saya tentukan dulu nih tanggal sekian. Kepada siapa public commitment? Saya akan mencari orang-orang atau seseorang yang saya anggap berpengaruh. Yang saya anggap berpengaruh itu seperti misalkan guru saya, atasan saya yang saya segani, atau kiai, atau senior, atau guru filosofi hidup Anda yang Anda segani, yang Anda hormati. Jadi tidak hanya kuantitas tapi juga kualitas. Ini kuncinya di sini guys. Kalau mengandalkan kuantitas saja, jumlahnya banyak, kita janji di hadapan orang, tapi memang kita orangnya yang sudah ngelalu, sudah cuek, sudah terbiasa berbohong, misalkan mohon maaf ya, barangkali seorang politisi yang memang biasa bohong di hadapan rakyat itu kan juga mukanya udah tebel. Jadi Anda janji di hadapan banyak orang pun karena sudah terbiasa bohong, maka janji Anda ini nggak aji. Anda sendiri tidak menghargai janji Anda. Bagaimana Anda akan menepati itu? Jadi jumlah memang berpengaruh, namanya aja public commitment. Public itu kan berarti jamak yang lebih dari satu, ya kan? Kuantitas yes berpengaruh, akan semakin banyak akan semakin Anda mempertaruhkan kehormatan Anda, ya kan? Kalau misalkan Anda gagal maka akan banyak orang yang mencemooh Anda. Oke, kuantitas, tetapi jangan lupa kualitas. Kualitas juga berpengaruh. Siapa aja nih orang yang berkualitas menurut Anda masing-masing? Misalkan istri, anak gimana? Ya tergantung. Kalau Anda biasa bohong sama anak istri, Anda janji public commitment di hadapan dia, bisa jadi Anda berbohong lagi, ya kan? Jadi saya tidak mengharuskan Anda harus janji di siapa saja, itu tergantung. Secara subjek Anda menghormati siapa? Pasti ada orang yang Anda hormati, Anda segani. Nah, silahkan Anda renungkan, Anda pikirkan, saya menghormati kiai siapa, atau guru spiritual saya itu siapa, atau saya sangat-sangat ngefan dengan siapa, gitu kan? Anda bisa janji atau public commitment kepada dia, tidak hanya bertemu secara langsung, tapi juga misalkan melalui media sosialnya, personal message dan sebagainya juga bisa kan? Sekarang ada HP dan sebagainya. Gitu guys. Jadi kuantitas dan kualitas. Ada juga orang yang kualitas saja, satu orang tapi sangat berkualitas dalam hidup saya. Yaudah saya mau janji sama orang ini aja, saya tidak perlu woro-woro ke banyak orang. Itu juga bisa. Masing-masing beda. Apalagi kualitas
dan kuantitas juga, ya kan? Secara kualitas ini orang sudah benar-benar memenuhi spek sebagai saksi untuk janji saya, dan jumlahnya banyak. Oh, itu jos lagi. Ya, berkualitas dan kuantitasnya juga dapat. Itu saran saya mengenai saksi, siapa yang akan menyaksikan janji Anda. Yang berikutnya, melalui apa saja janjinya. Tadi bisa bertemu secara langsung. Saya juga ke atasan saya di kantor, atasan langsung yang tadi ngomelin saya terus, saya janji sama dia, saya berjanji berhenti merokok seketika dengan public commitment. Ini saya janji di depan Anda ya, tanggal sekian, hari ini saya berhenti merokok. Tuh, bisa ketemu langsung. Atau bisa melalui pesan WA saja, saya janji berhenti merokok ya, Anda saksinya ya. Nah, atau karena saya juga mementingkan kuantitas, jumlah, saya juga secara terbuka di story WA, di Facebook, saya juga janji di hadapan banyak orang, di semua friend Facebook saya dan sebagainya. Semua orang tahu bahwa saya berhenti merokok. Nah, bayangkan, ini kan membutuhkan mental yang kuat, mental yang siap, yang mempertanggungjawabkan trust, ya kan? Ini ditaruh kepercayaannya nih. Kalau ini berhenti merokok kayak gini gagal, berarti saya memang orang yang tidak dipercaya. Resiko saya mempertaruhkan seperti ini. Kalau saya gagal, berarti orang-orang tidak percaya kepada saya untuk urusan yang lebih besar. Urusan yang sepele aja nggak bisa dipercaya, ya kan? Apalagi urusan bisnis, urusan jabatan, urusan tugas atau amanah tanggung jawab yang lain dan sebagainya. Siap-siap saja saya akan tidak dipercaya kalau saya berbohong, kalau saya kalau saya nulayani janji, tidak amanah dengan janji saya. Nah itu, ini butuh mental, keberanian. Jadi kalau Anda mau sampai ke tahap ini, pikirkan lebih lanjut. Nih siap nggak nih mental saya kalau seperti ini? Oke, saya janji akhirnya. Nah, setelah berjanji, tips dari saya adalah Anda harus memiliki aktivitas, kegiatan yang bisa mengubah fokus Anda. Tadi saya sering cerita, ada yang namanya sindroma putus nikotin. Hari ketiga dan sampai dengan hari kelima. Ini berat-beratnya orang berhenti merokok. Hari pertama oke, masih semangat, saya berhenti merokok. Hari kedua, aduh kayak mulai bosen. Hari ketiga, nah di situ mulai cemas, stres. Nah, berat-beratnya di situ. Maka untuk bisa mengalihkan fokus kita harus memiliki aktivitas baru untuk bisa mengalihkan perhatian dari keinginan merokok. Nah, kebetulan tahun 2018 itu saya sudah sering menulis. Saya sudah masuk ke organisasi FLP, Forum Lingkar Pena. Nah, ini jadi terima kasih sekali nih teman-teman Forum Lingkar Pena. Jadi para penulis-penulis hobinya nulis, kalau WA aja panjang lebar memang senang nulis ya, yang namanya penulis. Baik fiksi maupun non fiksi, ini saya terima kasih. Jadi, circle-circle seperti ini yang akan memengaruhi hidup Anda. Anda kalau bisa punya circle baru, punya lingkungan supporting system baru, punya hobi baru, teman-teman dengan kebiasaan baru yang support Anda untuk berhenti merokok. Nah, ini pertanyaan, sebuah PR bagi Anda. Kalau misalkan Anda mau berhenti merokok, harus punya lingkungan baru, harus ganti teman, jelas gitu loh. Anda punya lingkungan baru, lah lingkungan lama yang tukang rokok, yang biasa tongkrongan bareng udat-udut, Anda harus meninggalkannya. Ini juga PR besar bagi Anda. Anda siap enggak ganti teman? Ya bukan berarti kita mau nyuekin teman-teman yang lama, karena ini hanya mau merubah perilaku ya, maksudnya. Bukan berarti kita meninggalkan pertemanan terus putus hubungan silaturahmi, bukan seperti itu. Tetapi memang secara physically juga Anda harus membatasi. Kalau misalkan Anda tongkrongannya dengan lingkungan yang sama, dia ngerokok, Anda di lingkungan perokok, ya Anda pengen ngerokok lagi. Belum lagi godaan mereka yang luar biasa kurang ajarnya itu seperti itu. Kadang sudah berhenti merokok, alah ngapain berhenti merokok, ayo ini rokok ini enak nih, gratis. Ya itu setannya tuh di situ. Ya kan? Nah, Anda harus siap ganti teman, ganti circle, dan juga memiliki kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, kebiasaan baru ini yang sangat saya ceritakan karena saya bergabung dengan orang-orang yang suka nulis. Saya memiliki kebiasaan baru, yaitu menulis, curhat, dan sebagainya. Maka, dalam proses saya berhenti merokok mulai hari pertama, saya nulis pengalaman saya, apa yang saya rasakan, atau opini tentang berhenti merokok. Di Facebook lama saya, Facebook yang lama sudah saya hancurkan karena itu masa-masa kelam. Saya memulai dunia yang baru setelah umur 40. Jadi Facebook saya hancurkan. Dulu di Facebook lama, saya masih beberapa artikel saya screenshot, saya simpan juga karena sering juga saya share dalam rangka materi-materi seperti ini. Jadi saya hari pertama sampai dengan hari ke-30 berhenti merokok, saya nulis pengalaman saya berhenti merokok, apa yang saya rasakan. Dari mulai tadi janji
public commitmentnya juga melalui Facebook saya nulis, hari ini sekalian semua menjadi saksi janji saya ya, saya berhenti merokok kayak gitu. Terus besoknya saya sudah mulai menulis nih apa yang saya rasakan dan sebagainya. Atau saya nulis tentang opini-opini, saya nulis tentang apa sih bahaya merokok, saya nulis tentang apa sih harapannya saya berhenti merokok, saya nulis tentang apa sih motivasi saya berhenti merokok. Jadi pengalaman tentang merokok, opini, pendapat dan sebagainya itu saya tulis sampai 30 hari. Setiap harinya saya nulis. Gambarnya yang lucu-lucu, saya sengaja ngeledek untuk orang-orang yang merokok. Gambarnya waktu itu monyet-monyet yang lagi ngerokok itu saya sering share seperti itu. Jadi untuk guyonan. Tujuannya apa? Fun. Selain mengalihkan perhatian, saya mencari fun. Jadi bagaimana proses berhenti merokok ini dijalankan dengan fun, sehingga sindroma putus nikotin pada hari ketiga sampai dengan kelima, sengsaranya itu nggak kerasa. Di sinilah saya merasakan sesuatu yang sangat beda dari proses-proses saya mencoba berhenti merokok sebelumnya yang 2 kali itu gagal. Di mana sindroma putus nikotin hari ketiga sampai kelima biasanya sengsaranya luar biasa, emosionalnya luar biasa. Tetapi kali ini dengan saya menulis yang lucu-lucu seperti itu, terus nanti komentar kan teman-teman komentar, alah bohong, alah mana bisa berhenti merokok. Jadi saya counter lagi dengan ejekan-ejekan yang lucu, guyon. Jadi semuanya jadi fun. Berhenti merokok kok ini sekali ini kok bisa jadi fun seperti ini. Akhirnya apa? Emosional saya baik, emosional saya kok jadi lucu. Jadi saya sangat semangat dalam saat berhenti merokok ini. Hari demi hari dilalui dengan sangat lucu, dengan sangat fun. Sehingga sindroma putus nikotin hari ketiga sampai kelima sangat tidak menjadi beban bagi saya. Di sini saya kaget luar biasa. Saya kok nyaman sekali ya berhenti merokok dengan cara seperti ini. Lanjut terus. Nah ini juga pertanyaan bagi Anda. Anda punya nggak kegiatan yang kira-kira bisa mengalihkan perhatian Anda dari rokok dan itu bersifat sangat fun, menyenangkan, bergairah? Ya, ini PR. Silahkan tentukan, rumuskan kegiatan apa yang ingin Anda lakukan selama berhenti merokok. Jadi harus ada kegiatan baru, guys. Berhenti merokok bukan berarti tidak beraktivitas, tidak ngapa-ngapain. Kalau Anda nggak ngapa-ngapain, ya nggak fun. Ya Anda, godaan rokoknya luar biasa besar, malah tambah stres. Orang stres ya pengen ngerokok akhirnya. Jadi Anda harus punya aktivitas yang mengalihkan perhatian Anda. Oke, gitu. Nah, saya terus nulis pada hari ke-16 kurang lebih ada sebuah momentum lagi. Nah, waktu itu Hari Kesehatan Nasional. Dan bakti sosialnya orang-orang kesehatan waktu itu adalah menyumbang jamban. Karena permasalahan di Kabupaten Tegal saat itu adalah mengenai buang air besar sembarangan. Jadi bakti sosial jajaran dinas kesehatan waktu itu menyumbang jamban. Kalau nggak salah 1.600.000 satu jambannya. Di apel pagi, Kepala Dinas Kesehatan waktu itu Pak Dr. Hendadi, siapa yang mau nyumbang lagi? Siapa yang mau nyumbang jamban ini? Dicatat. Pas lagi apel pagi, saya ngacung. Pak, saya mau syukuran Pak. Mas saya nyumbang jamban 1 biji seharga 1,6 juta. Syukuran saya berhenti merokok. Saya sudah berhenti merokok. Wah, Pak Hendadi senang sekali. Wah, sini. Saya digandeng ke depan kan di barisan apel pagi. Sini. Wah, ini menginspirasi. Mas Johan ini berhenti merokok dan sebagai syukuran dia mau nyumbang jamban. Akhirnya saya dipersilakan bicara. Sampaikan gimana caranya berhenti merokok. Nah, di situ saya menyampaikan. Nah, ini momentum yang sangat penting yang Anda perlu perhatikan, perlu catat, yaitu syukuran atau sebuah momentum selamat, momentum yang merayakan Anda berhenti merokok. Ini harus diciptakan. Tujuannya untuk apa? Mengenang, menguatkan motif Anda berhenti merokok. Dan Anda juga sharing lagi. Dengan sharing seperti ini kan Anda public commitment lagi. Saya sudah berhenti merokok, ya kan? Bayangin, saya sudah sharing berhenti merokok, syukuran, undang orang syukuran dan sebagainya, kok saya merokok lagi, seperti apa malunya? Jadi hal-hal semacam ini, selebrasi ini akan menguatkan motif Anda untuk berhenti merokok selamanya. Nggak mungkin balik lagi. Nah, ini saya ciptakan juga dengan cara sharing. Saya juga sering sekali sharing seperti ini, termasuk video ini saya buat. Ini adalah momentum selebrasi lagi, gitu kan? Selebrasi dengan cara syukuran, dengan cara menceritakan. Semakin banyak diceritakan kepada orang, saya akan semakin kuat, ya kan? Saya menceritakan berhenti merokok seketika ini dengan menulis. Ada beberapa artikel yang sudah saya tulis masuk ke Koran Radar, masuk ke media Sehat PPNI, masuk ke Idea, majalah Ideanya Babeda, itu juga artikel-artikel saya berhenti merokok. Sudah ada 4 artikel yang saya tulis di media cetak, ya kan? Nah, itu akan menguatkan motif kita juga. Nggak mungkin saya akan kembali ke perilaku lama, ya kan? Betapa malunya, gitu kan? Nah,
gitu guys. Ada selebrasi, ada juga mengajarkan kepada orang lain. Selebrasi ini bisa diulang lagi. Misalkan tadi kan 16 hari saya berhenti merokok, saya selebrasi dengan cara menyumbang jamban. Misalkan 1 bulan setelah itu Anda mau selebrasi, silahkan. 1 tahun lagi mengenang 1 tahun saya berhenti merokok, misalkan, silahkan. Akan semakin kuat. Syukuran, tahlilan, bagi berkat dan sebagainya, silahkan. Itu akan semakin kuat. Itu bagus. Demikian pula dengan mengajarkan seperti ini. Saya juga mengerjakan teori ini, berhenti merokok seketika dan public commitment, di pertemuan IAKMI waktu itu di Gedung Dadali. Semakin kuat diajarkan, semakin kuat. Lalu saya juga rencana menulis buku tentang berhenti merokok seketika dan public commitment. Nah, di-share lagi. Jadi sharing experience seperti ini akan semakin kuat, bukan malah melemahkan. Itu juga perlu Anda pikirkan. Nah, berarti selebrasi itu saya harus ngapain nih? Berarti mengajarkan, wah, dengan momentum apa saya mengerjakan? Dengan cara apa saya mengajarkan ke orang lain? Apakah sharing experience dengan membuat video seperti ini? Apakah misalkan menulis buku bersama dan sebagainya? Akan semakin menguatkan Anda. Soalnya ada beberapa godaan untuk menjadi perilaku lama lagi. Ini hati-hati. Godaan yang pertama yaitu dari teman-teman Anda yang lama. Ya, misalkan, Jok, ngapain sih berhenti merokok? Ya udahlah, kamu cukup lah. Kamu sudah membuktikan berhenti merokok misalkan sudah berapa bulan. Ya udah kan, artinya kamu sanggup. Nih, ngerokok lagi. Nah, itu godaan akan sering ada. Setan memang. Ya, Anda harus ganti teman. Memang harus ganti teman, dan selamanya juga pola seperti ini harus Anda pertahankan. Anda tidak lagi ngumpul-ngumpul dengan orang-orang yang suka merokok. Anda bergaul dengan lingkungan-lingkungan lain yang mempunyai aktivitas yang positif. Ya, ini harus terus dipertahankan. Kalau Anda kembali ke lingkungan lama, ke circle lama, Anda bisa ngerokok lagi. Ingat, Anda bergaul dengan tukang jual minyak wangi, tubuh Anda juga jadi wangi. Anda bergaul dengan serigala, Anda bisa jadi serigala. Jadi pertemanan, circle supporting system seperti ini sangat-sangat mempengaruhi. Kalau perlu Anda bergabung dengan komunitas, misalkan ada grup Facebook yang gerakan anti rokok, Tegal berhenti merokok dan sebagainya. Anda punya komunitas baru seperti itu terus. Jadi pikiran Anda dipenuhi dengan gaya hidup sehat. Bagaimana sharing experience berhenti merokok. Anda misalkan mau nulis buku pengalaman berhenti merokok, yuk kita bikin antologi 150 pengalaman berhenti merokok. Nah, seperti itu. Jadi lingkungan-lingkungan seperti itu terus disiapkan, dikuatkan, dijalankan. Ya, bergabunglah dengan lingkungan-lingkungan supporting system yang seperti itu. Karena Anda bisa kembali lagi kalau misalkan lingkungannya balik lagi seperti semula. Anda bergaul dengan tongkrongan orang ngerokok, Anda bisa ngerokok lagi. Itu godaan yang pertama. Godaan yang kedua, pengen ngerokok lagi, adalah saat Anda stres. Saya juga mengalami seperti itu. Saya sudah sukses berhenti merokok, tiba-tiba menghadapi permasalahan hidup, entah itu stres pekerjaan, stres keluarga dan sebagainya. Wah, di tatkala pusing seperti itu, pengennya ngerokok, guys. Karena nikmat sekali, karena ada fungsi untuk stress relief kan dari nikotin tersebut. Nah, sempat tergoda, aduh pengen rokok. Nah, itu ada godaan seperti itu dalam hati. Nah, itu perlu Anda lawan. Gimana caranya? Ya, berarti gimana cara menyelesaikan masalahnya? Ya, hadapi masalah tersebut. Lalu misalkan punya coping individu yang baik, atau Anda take time untuk istirahat dulu, refreshing dulu, sehingga Anda fresh kembali, pikirannya udah siap untuk menghadapi permasalahan tersebut. Dan hadapi masalah tersebut dengan baik. Jangan lari dari masalah. Masalah itu hadapi, diselesaikan dengan baik. Itulah salah satu cara untuk menangani masalah, bukan pelariannya ke rokok lagi. Godaan rokok yang ketiga adalah dari alam bawah sadar. Nah, ini jadi setelah saya berhenti merokok, guys, masih saja ada godaan dari alam bawah sadar, yaitu mimpi. Setelah saya berhenti merokok sampai dengan detik ini, saya sudah 4 kali mimpi merokok kembali. Coba, gimana nih kurang ajarnya? Jadi tidur, dalam mimpi saya tuh ngisep rokok lagi. Dan itu begitu seperti nyatanya gitu. Ngerokok enak ya. Dalam hati saya, itu saya menggumam seperti itu dalam mimpi saya. Kok enak ya? Kenapa saya harus berhenti ya, wong segini enaknya? Kurang ajar, beli setan kan. Nah, sampai saya bangun tidur dan saya tersadar itu mimpi. Kurang ajar memang, ini setan memang. Nah, ini kan desakan-desakan dari alam bawah sadar itu masih ada keinginan untuk merokok. Hati-hati loh. Ini alam bawah sadar juga Anda harus mewaspadai. Karena kadang beberapa porsinya itu lebih besar kekuatannya alam bawah sadar daripada alam sadar. Anda bisa mengendalikan enggak?
Sebuah teori bisa kan alam sadar itu hanya 12%, alam bawah sadar kekuatannya sampai 88% dan sebagainya. Ini makanya harus kendalikan nih. Awas nih, dari alam sadar masih bisa ada gangguan, stres, pengen ngerokok. Alam bawah sadar juga masih ada desakan ingin ngerokok. Di hati kecil kita masih ada keinginan untuk menikmati rasa rokok itu seperti apa, merasakan kembali nikmatnya rokok seperti apa. Ini yang harus Anda waspadai. 3 godaan pengen ngerokok kembali. Nah, karena masih ada 3 godaan seperti itu untuk merokok kembali, berarti Anda harus waspada dong. Nah, makanya saya terus kadang sharing seperti ini untuk apa? Untuk melawan itu tadi. Masih ada godaan ini loh, dan godaan ini bisa selamanya loh. Kawan yang lama ngajak rokok kembali, terus misalkan stresor kehidupan Anda, pengennya Anda ngerokok lagi, terus godaan dari alam bawah sadar, ini bisa muncul seketika. Maka dari itu Anda harus memaintain motivasi Anda untuk gaya hidup sehat dan tidak kembali ke perilaku yang lama. Dengan cara apa ya? Tadi selebrasi dan berbagi seperti ini. Makanya saya, meskipun ini sudah tahun 2023, saya berhenti dari tahun 2018, saya masih sharing seperti ini, terus menguatkan motif saya untuk tidak kembali ke perilaku lama. Gitu ya guys. Nah, ini banyak poin penting ya saya ngomong ya dalam proses saya berhenti merokok. Silahkan, Anda mau menjalani saya seperti saya persis ya silahkan, tapi kembali lagi ke kontekstual Anda. Kira-kira Anda cocok nggak dengan cara seperti ini? Kalau nggak cocok silahkan. Yang paling baik adalah Anda merumuskan cara untuk berhenti merokok dengan versi Anda sendiri. Ini yang paling bagus, karena itu kontekstual persis dengan situasi kondisi yang Anda hadapi. Nah, kan banyak nih cara orang nih. Kalau saya kumpulkan ini banyak nih. Kalau dijadikan buku ini malah banyak. Teman-teman yang udah berhenti merokok akhirnya sering japri saya. Wah, saya juga dulu berhenti merokok mas, caranya seperti ini. Ini saya ceritakan. Ada teman saya drummer, namanya Mas I. Dia berhenti merokok sampai 1 tahun. Prosesnya gimana? Dia cerita, saya menangis merengek-rengek sama Gusti Allah. Kalau istri saya, anak saya sudah pergi dari rumah, saya nangisnya kayak bocah kecil, merengek, ya Allah, tolong. Aku bosan teman seperti ini, ya Allah, tolong. Gimana caranya? Aku tahu ini hal yang mudorot, hal yang tidak baik. Tapi ya Allah, begini sulitnya saya berhenti merokok, nangis ngosek. Dan proses itu selama 1 tahun sampai 1,5 tahun. Luar biasa. Dan dia berhasil. Nah, ada yang prosesnya sampai begitu sulitnya, sampai emosionalnya seperti itu. Tapi ada juga yang kok begitu mudahnya. Ada teman saya, Mas A, dia seorang pebisnis dan dia bilang sama saya, Jok, ngapain sih berhenti merokok sesulit itu? Wong berhenti merokok itu mudah kok. Saya ini kalau mau berhenti merokok sekarang, ya sekarang bisa. Artinya dia sudah merasa menjadi master dari diri sendiri, master pengendali perasaan dia sendiri. Dia sudah bisa mengendalikan diri. Kalau saya mau berhenti sekarang bisa. Buktinya dulu saya berhenti merokok 2 bulan. Terus setelah itu saya pengen merokok, yang ngerokok lagi. Kenapa kamu harus menganggap rokok itu seperti monster yang luar biasa besarnya? Mindset kamu harus dirubah. Mengapa kamu menganggap bahwa rokok itu sesuatu yang tidak bisa dikalahkan? Ya kalau mau berhenti, saya berhenti aja, selesai. Mau berhenti sekarang ya oke. Berapa bulan? Oke. Berapa tahun juga oke. Jadi dia berhenti juga keputusan sendiri. Merokok pun secara sadar dia memang karena pengen aja, dan itu diputuskan oleh dia sendiri. Ada orang yang berhenti merokok semudah itu guys. Ya, jadi masing-masing orang itu beda. Ada lagi yang berhenti merokok dengan cara yang sangat ekstrim. Mas D ini tenaga kesehatan juga di salah satu puskesmas. Dia pengen berhenti merokok, gimana caranya? Wah, dia mengaitkan antara rokok dengan kesengsaraan. Suatu malam dia pengen berhenti merokok, dia beli berbagai merek, macam-macam merek dia beli di satu kamar tertutup rapat. Dia ngerokok semua merek itu terus dari malam sampai dini hari, sampai jam 3 nggak berhenti. Dengan apa maksudnya dia memuaskan diri seperti itu? Dia mencari, jadi istilahnya gini nih, dia tuh lagi men-challenge sama rokok, saya tuh pengen berhenti, kamu tuh menggoda aku terus. Emang seberapa nikmat kamu? Sak pole ayo tak ladeni. Kalau kamu memang benar-benar nikmat, sak pole ayo tak ladeni. Akhirnya dia merokok terus, nyambung, entah berapa bungkus dalam satu malam itu dia habis. Dipuasin sampai mentok. Seberapa sih godaanmu bisa terus terus membuatku tertahan, terus membuatku tersiksa seperti ini dengan godaan yang tidak bisa lepas. Terus gimana sih? Terus boleh seperti apa? Mentoknya seperti apa kamu menggoda saya? Gitu loh maksudnya. Sampai jam 3 dini hari dia
akhirnya merasakan begitu tidak nyamannya dalam dirinya, mual-mual, muntah-muntah, dan pusingnya setengah mati. Nah akhirnya setelah itu dia berhenti merokok langsung seketika itu juga. Besoknya udah tidak berhenti merokok sampai dengan sekarang. Itu sebuah cara yang ekstrim. Terserah Anda mau menjalani seperti itu atau tidak. Dia mengaitkan antara rokok dengan ketidaknyamanan, atau dia mengejar nikmatnya rokok itu sampai seberapa sih? Apakah bisa menyaingi nikmat-nikmat yang lain dalam kehidupan, ya kan? Nah, itu seperti itu. Ada cara-cara yang lain, ya pokoknya terserah. Yang paling baik adalah Anda menciptakan cara berhenti merokok versi dirimu sendiri. Kalau bisa, setelah itu Anda juga sharing. Nah, ini banyak orang yang tidak sharing. Padahal gini kan angka statistiknya. 80% perokok pengen berhenti merokok, tetapi dari situ hanya 3% yang berhasil berhenti merokok tanpa bantuan orang lain. Artinya 97% itu pengen merokok tapi butuh bantuan orang lain. Nah, butuh bantuan orang lain. Ini saatnya Anda yang telah sukses berhenti merokok, sharing experience. Ini banyak orang yang pengen berhenti merokok tapi tidak tahu caranya. Makanya saya bikin video-video seperti ini. Itu salah satunya adalah membantu mereka menyediakan alternatif atau second opinion. Nih cara-cara yang saya lakukan seperti ini. Apakah Anda mau menjalankan seperti ini atau tidak? Dengan cara sharing seperti ini, orang punya banyak pilihan. Makanya teman-teman yang sudah sukses silahkan sharing experience. Penting sekali. Apakah kita mau membuat sebuah buku misalkan 50 cara berhenti merokok, pengalaman basic on experience, ya kan, mau seperti itu dan sebagainya. Ayo, jangan lupa untuk berbagi. Ini penting sekali guys. Nggak usah malu-malu, nggak usah ditahan-tahan, nggak usah apakah saya akan mengubah orang banyak dan sebagainya. Jangan kayak gitu guys. Banyak orang yang pengen berhenti tapi tidak bisa gara-gara tidak tahu caranya. Jadi kalau Anda tahu caranya, sharing aja apa adanya. Atau kalau misalkan identitas Anda mau dirahasiakan, ya silahkan, nggak apa-apa, hubungi saya aja. Kalau misalkan mau menceritakan seperti itu dalam bentuk tulisan, saya siap mengakomodir seperti itu. Misalkan dalam tulisan blog atau hanya sekedar catatan-catatan di Facebook dan sebagainya, nggak apa-apa. Itu menginspirasi guys. Itu dibutuhkan oleh orang banyak. Gitu ya guys, pengalaman saya berhenti merokok. Semoga bisa diambil hikmah. Dan ini tantangan bagi Anda sekarang. Anda mau berhenti merokok atau tidak? Saya challenge kepada Anda. Anda berani nggak berhenti merokok seketika? Kalau Anda berani, you are on my side. Anda ada di pihak saya. Anda jadi teman saya. Kalau Anda nggak berani menerima challenge saya untuk berhenti merokok, sekarang Anda pulang ke rumah, temui istri Anda, pinjem dasternya, pakai dasternya seharian mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.